Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali dengan saya. Di sini akan mengisi potensi diri, bakat, dan minat. Perkenalkan, mungkin kalian nantinya akan bertemu dengan saya di kelas 7. Nanti saya akan mengaku mapel IPS ya. Yang pertama, pengertian potensi. Mungkin sudah berapa kali kita sering mendengar apa itu potensi. Potensi itu adalah kemampuan ya. Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan ataupun kekuatan, kesanggupan, dan daya. Nah, potensi itu diartikan kadar kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mencapai hasil yang maksimal. Ada beberapa macam potensi yang bisa kalian kenal, misalnya potensi fisik. Ini dapat dikembangkan apabila kemampuannya terlatih menjadi suatu kecakapan dan keterampilan. Ini misalnya fisik itu ya tubuh, otot, wajah ya, itu potensi fisik. Kemudian potensi psikis ya, ini bentuk kekuatan diri secara kejiwaan. Nah, ini biasanya potensi psikis itu meliputi EQ emosional ya, kemudian AQ diversity ya, dengan SQ spiritual. Ini adalah potensi psikis. Kemudian minat. Kita sering mendengar ya bahwa potensi itu berkaitan dengan minat. Minat adalah dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Jadi minat di sini adalah faktor yang dapat mengarahkan bakat dan keberadaannya merupakan faktor utama dalam pengembangan bakat. Minat itu semacam motivasi. Kemudian yang berikutnya, macam minat. Minat itu bisa datang dari pribadi, personal interest, yaitu ciri pribadi individu yang relatif stabil. Minat pribadi itu ditujukan pada suatu kegiatan topik yang spesifik. Nah, minat situasional adalah minat yang ditumbuhkan oleh kondisi atau faktor lingkungan, misalnya pendidikan. Ya. Dan yang berikutnya, bakat, pengertian bakat. Jadi kalau minat pasti ada bakat sebenarnya. Apa kebalik harusnya bakat dulu terus minat. Bakat adalah sebuah sifat dasar ataupun kepandaian dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Jadi kalau bakat itu adalah bawaan lahir, ya, itu biasanya disebut dengan bakat alami. Ya. Tapi di sini seseorang memiliki bakat, misalnya jadi pelari, ya, tapi tidak dikembangkan, maka kemampuannya tidak akan bisa berkembang. Hubungan potensi, bakat, dan minat. Potensi tadi kita bisa mengatakan bahwa semua orang itu berpotensi, semua orang punya kemampuan, semua orang memiliki potensi. Nah, tetapi tidak semua orang memiliki bakat yang sama. Artinya apa? Potensi yang berbeda pada seseorang di mana yang usianya sama. Misalnya anak 2 tahun dengan sama temannya anak 2 tahun, tapi punya potensi yang beda. Nah, potensi yang beda itu yang kemudian disebut dengan bakat. Jadi dia lagi memiliki bakat. Misalnya 2 anak tadi dengan usia yang sama, tapi yang satu itu lebih cenderung misalnya pandai dalam melukis, maka dia punya bakat melukis. Nah, itu karena potensi itu beda di usianya. Sementara minat itu faktor yang mengembangkan bakat, atau bisa dikatakan minat itu sebagai motivasi. Nah, bagaimana mengasah ketiganya? Ya, kalian semua, saya yakin anak-anak SMP Negeri 6 itu punya bakat, punya minat, punya potensi semuanya. Nah, tapi bagaimana cara mengasahnya? Ada 3 hal yang harus kalian pegang untuk bisa mengasah bakat dan
minat tadi. Yang pertama harus punya stimulan. Apa sih stimulan itu? Stimulan itu ya kesadaran akan potensi diri. Artinya kita belajar terus menerus, ya, konsentrasi, fokus dengan kemampuan ataupun kelebihan yang kita miliki. Jadi fokusnya itu pada kelebihan yang kita miliki, bukan pada kekurangan. Karena kalau kita melihat kekurangan, kita nggak akan pernah mau maju. Tapi kalau kita punya tadi fokusnya dengan kelebihan kita akan ya bagaimana caranya agar bisa sampai pada kelebihan itu. Kemudian yang kedua, kreativitas. Ya, di sini adalah berusaha untuk kreatif dengan mencari inspirasi dari mana saja dan dari siapa saja. Itu kreativitas. Dan yang ketiga, peliharalah kejujuran dan ketulusan. Ini sangat penting ya. Dalam hidup kita harus jujur, harus mengakui bakat yang kita miliki, sekalipun tidak begitu kita minati bakat itu. Tapi kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Kemudian ketulusan. Artinya apa? Kita itu mensyukuri bakat yang kita miliki. Rasa syukurnya itu harus ditambah ya, sehingga dapat menumbuhkan minat meskipun ya nanti butuh waktu yang lama, butuh proses yang panjang. Ya, jadi rasa syukur tadi. Jadi ada 3 hal yang perlu kalian pegang: stimulan, kreativitas, dan peliharalah kejujuran dan ketulusan. Nah, berkaitan dengan bagaimana mengasahnya tadi, SMP Negeri 6 Pemalang itu menyediakan sarana agar kalian bisa mengembangkan bakat dan minat kita melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikulernya itu sengaja disiapkan untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih nantinya ketika nanti sudah di SMP Negeri 6 Pemalang. Nah, yang pertama ada pramuka. Ya, ini adalah ekstra wajib. Kemudian ada bidang olahraga, misalnya ada ekstra renang, ada ekstra futsal, ya. Bidang keagamaan, misalnya ada ekstra tilawah, ada kaligrafi. Bidang seni, ada vokal band, ya, vokal band dan juga ada lukis. Kemudian yang terakhir itu ada bidang pengetahuan, itu ada western baik mapel IPA, matematika maupun English Club. Nah, manfaatnya apa ketika kalian bergabung dalam ekstrakurikuler? Mampu mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan potensi diri secara optimal di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kemudian bisa terakhir dalam berorganisasi, mengelola dan memecahkan masalah sesuai karakteristik ekstrakurikuler. Nah, itu materi tentang potensi diri. Nah, yang berikutnya, karena kalian baru di SMP Negeri 6 Pemalang, maka hal yang perlu kalian lakukan adalah kalian mengenal diri kalian. Nah, di sini kami nanti membutuhkan data diri kalian sebagai siswa baru. Nah, nanti ada formulirnya yang akan kami bagikan. Kemungkinan pembagiannya nanti ya menunggu setelah acara pembatasan ini selesai. Nanti ada kembali informasi yang menginformasikan tentang formulir. Tapi kurang lebihnya formulir data siswa baru itu meliputi profil siswa dan profil orang tua. Profil siswa itu yang mulai dari nama lengkap, aliansi, jenis kelamin, kemudian termasuk anak yang keberapa, tempat tanggal lahir, asal sekolah, kemudian juga bakat minatnya, riwayat kesehatannya, dan yang terakhir untuk profil orang tua juga sama, nama orang tua, alamat, pekerjaan, ya. Dan tidak kalah penting adalah nomor HP. Kemudian yang berikutnya, nanti ada surat pernyataan orang tua ataupun wali, ya, di mana ini juga
Intinya menyatakan bersedia untuk membimbing maupun mengawasi putra putrinya ya untuk mentaati tata tertib dan tidak keberatan bagi peserta didik itu menerima sanksi apabila melakukan suatu kesalahan sesuai dengan ketentuan sekolah ya tentunya. Kemudian yang terakhir data yang harus kalian isi adalah tentang data pernyataan siswa baru ya, pernyataan bahwa selama menjadi siswa SMP Negeri 6 Pemalang akan belajar dengan tekun, sungguh, menjaga nama baik sekolah, keluarga, kemudian mentaati seluruh tata tertib maupun sanggup untuk menerima sanksi. Nah, ketiganya ini nanti akan kami bagikan sesuai dengan jadwal yang berikutnya nanti ya. Nah, itu saja karena durasinya itu terbatas ya. Materi yang bisa kami sampaikan. Nah, untuk kalian tugasnya adalah coba tuliskan nama kalian lengkapnya ya, kemudian dengan alamat dan nomornya, dan tuliskan bakat dan minat kalian di situ. Nanti dikumpulkan ya dengan cara kalian fotokan kemudian kirim ke WA grup kelas ya. Sampai di sini dulu ya. Kalau nanti kurang jelas itu bisa ditanyakan di grup WA kelas. Tugasnya jangan lupa tadi ya, difoto dan dikirim ke grup kelas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.